Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya lagi bersama Bang Eri nih. Beliau ini abang-abang. Beliau ini ya boleh saya bilang ahli lah untuk oprek-oprek laptop, karena berapa kali saya minta tolong hasilnya selalu memuaskan. Oke. Nah, di video kali ini saya mau ngobrol sama Mas Eri tentang RAM. Jadi ternyata RAM itu ada beberapa jenis dan spek. Ini saya baru tahu. Nah, Mas Eri, ini kan laptop habis kita tambah RAM ya? Iya. Nah, kan kemarin saya mau tambah 8. Ternyata nggak bisa. Itu masalahnya kenapa ya? Kalau masalah sih nggak ada ya, karena mungkin lagi-lagi orang tuh terpaku sama besar RAM Pak, bukan dari jenis RAM-nya kayak gitu. Nah, banyak yang orang belum tahu ya, kita bilang nggak tahu, tapi belum tahu gitu. Ada perbedaan DDR 1, 2, 3, yang terbaru kan DDR 4 gitu. Nah, itu perbedaannya. Jangan sampai nanti kalau pas beli gitu, udah beli salah RAM, kan rugi banget. Betul. Rugi. Itu alhamdulillah kemarin kan bisa ditukar ya? Iya, kebetulan memang bisa ditukar. Jadi akhirnya saya coba beli yang DDR 3 tanpa L tanpa L. Maksudnya di sini ada dua jenis, DDR 3 biasa sama DDR 3L. Nah, bedanya kalau bedanya itu, kalau DDR 3 biasa itu karena dia generasi pertama, jadi voltasenya jauh lebih besar, Pak. Itu yang S. Yang biasa, yang S tanpa L. Nah, kalau yang DDR 3L dia voltasenya low. L itu artinya low voltage. Nah, itu kecil voltasenya tapi kecepatannya jauh lebih besar. Jadi bisa disimpulkan kalau yang DDR 3S itu yang buat laptop seri-seri lama ya? Generasi pertama yang pertama kali keluar. Nah, gitu. Berarti kalau yang DDR 3L itu untuk yang laptop kolan terbaru? 2017 sampai 2021 gitu. Dan rata-rata sekarang juga udah DDR 4 kok. DDR 4 ya. Nah, ini kalau laptop ini sendiri sebenarnya masih bagus ya? Alhamdulillah mesinnya pun nggak ngerti gitu ya. Ya, laptop ini termasuk laptop lama yang memang mesinnya sangat baik, walaupun berat gitu. Sangat berat ya, bobot dari laptop tersebut berat banget gitu malah. Kayak kurang efisien, mungkin karena generasi pertama nggak memikirkan ke situ. Kalau generasi sekarang kan laptop lebih kelihatan simple, ramping, terus mudah dibawa kemana-mana. Bahkan yang terbaru tuh yoga ya, jadi bisa dilipat-lipat begitu, Pak. Nah, itu dari segi harga dari yang DDR 3S dan DDR 3L ada perbedaan nggak? Kalau untuk harga sih kayaknya ada ya. Pertama dia udah mulai agak langka barangnya pun. Terus kalau yang S, yang lama generasi pertama itu udah langka. Sekalipun ada pasti harganya mahal. 2 kali lipat dari harga RAM-RAM yang sekarang. Harganya hampir mirip sama RAM generasi terbaru nih Pak, yang DDR 4. Nah, itu laptop terbaru udah pakai DDR 4 semua. Jadi mirip-mirip. Yang 4 GB aja hampir 600 ribuan. Ya, karena kan kemarin mau ganti 8 ternyata ini ya beda jauh. Beda jauh, 2 kali lipat kan. 2 kali lipat. Nah, terus kemudian ini kan aslinya 2 GB nih. Saya tambah jadi 4 GB. Kan total jadi 6. Itu 2 dan 4 jadi anjlok apa enggak? Kalau anjlok atau enggak, maksud Bapak dampak dari laptop ya? Bener. Kayaknya enggak, selama PC lagi-lagi ada di spesifikasi RAM itu ada namanya PC Pak. Ada PC 10800, ada yang 12.800, sampai yang paling terbaru itu kalau nggak salah 15.000 deh. Nah, PC itu merupakan kecepatannya sendiri. Kebetulan yang seri-seri lama rata-rata sama di 10800. Untuk kecepatannya itu kurang lebih 800 mega transfer, MT namanya. Berarti kalau dia speednya sama walaupun beda ukuran nggak masalah ya? Kan tadi yang pertama saya bilang, orang itu terpaku sama ukuran Pak, bukan spesifikasi RAM-nya. Nah, hati-hati kalau misalnya kita udah terpaku sama besarnya RAM, ya kayak gitu. Jadi nggak tahu spesifikasinya, main pasang, dampaknya nanti anjlok atau ngehang gitu, pasti terjadi gitu. Berarti yang penting speednya sama walaupun dia 4 dan 2 ataupun 4 dan 8 nggak masalah. Nggak masalah, yang penting spesifikasi RAM-nya dia tahu, itu doang. Terus ini kan kemarin nih Windowsnya Windows lama di Windows 7. Terus kalau sekarang jadi Windows 10 nih. Berarti kuat ya? Alhamdulillah Windows 10 sendiri pun sebenarnya support Pak untuk di RAM 2 GB. Hanya kecepatannya. Kan tadi saya bilang kalau di awal tuh generasi pertama itu besar banget voltasenya, tapi kecepatannya tipis. Nah, itu kan karena 2. Nah, ditambah 4 otomatis dia agak ngangkat. Nah, tinggal kembali lagi dia mau di-upgrade apa lagi kayak gitu.
Nah ini kan berarti pakai masih hard disk ya. Heeh. Seandainya diganti jadi SSD, berarti makin cepat lagi. Ada kemungkinan cepat, ada kemungkinan juga kadang kan hardware itu ada yang support, ada yang nggak support, Pak. Nah, kalau hard disk itu kan ya kembali lagi fungsinya adalah penyimpanan data, bukan RAM. Kalau RAM itu selain menyimpan data dia wadah dari tempat Windows-nya sendiri atau aplikasi yang berjalan. Percuma kan kalau kita udah upgrade RAM jadi 8 atau 16 GB terus udah diganti SSD tapi kita pakai aplikasi yang memang berat kayak 3D Max gitu. Yang mules lah laptop juga pasti. Jadi tergantung ini juga mainboardnya ya. Ini kan mainboardnya generasi lama nih. Otomatis juga berpengaruh ke performa ya. Performa sih. Jadi kalau misalnya mau pakai aplikasi-aplikasi yang berat kayak 3D Max, kayak Adobe Premiere dan segala macam, baiknya ganti laptop ya. Baiknya sih ganti laptop yang memang support gitu. Terutama kalau untuk Bapak desain grafis ya harus ada VGA-nya gitu. Itu kalau VGA-nya itu yang bagus apa tuh, Mas? Beda VGA, beda ini Pak. Beda VGA, beda fungsi kayak Radeon dengan Nvidia GeForce yang paling terkenal gitu. Yang biasa kita pakai tuh baiknya Radeon apa Nvidia? Kalau saya sih karena belajar dari sebuah kasus pengalaman. Kalau Nvidia GeForce itu lebih banyak ke desain grafis Pak, bukan buat movie maker gitu atau filmmaker editing video gitu. Nah kalau movie atau editing video lebih banyak ke Radeon, walaupun dampaknya pasti panas tuh laptop, pasti panas karena suhunya meningkat ketimbang Nvidia GeForce gitu. Nah ini pertanyaan di luar tentang masalah RAM nih. Ini kan masih ada DVD ROM-nya nih. Bisa diganti ya? Bisa dicopot pakai SSD berarti. Pakai SSD karena nanti dia ada namanya wadah buat SSD. Aduh, saya lupa namanya. Ada casingnya itu ya. Saya lupa namanya. Jadi nanti sistem pakai SSD, penyimpanannya pakai hard disk. Bisa seperti itu. Bisa selama. Kapasitas maksimal SSD-nya berapa, Mas? Kalau yang terbaru kemarin saya lihat ada yang 1 tera sih, Pak. Beda merek, beda kapasitas itu aja. Tapi untuk hanya standarnya kayak menjalankan Office atau yang lain gitu, lebih baik mah pakai yang 240 atau 120 GB. Berarti apa namanya, kalau untuk pakai SSD prinsipnya bisa ya? Bisa. Tapi pengaruh ke mesin nggak? Kayaknya putaran fan aja sih Pak. Kayaknya dia lebih, karena kan performanya meningkat nih, karena dia generasi lama performanya meningkat, timbul panas gitu. Jadi kipasnya bakal bekerja lebih keras buat ngademin si prosesor gitu. Soalnya yang udah seperti itu. Oke teman-teman, tadi saya ngobrol sama Mas Eri tentang RAM. Jadi ternyata RAM itu ada berbagai jenis ya Mas Eri ya. Ada DDR1, 2, 3, 4. Yang terbaru itu DDR4. Iya. Nah terus untuk DDR3 pun yang dipakai di laptop ini ternyata ada 2 versi. Ada versi lama itu ya bisa kita sebut versi S, yang terbaru ada versi L. Nah ternyata itu harus disesuaikan juga. Kemarin sempat nge-lag Mas ya? Iya, blue screen ya? Blue screen ya? Nah dipakai yang L tuh jadi blue screen. Ternyata tapi dipakai yang S alhamdulillah bisa hidup. Dan untuk pemakaian kapasitasnya sendiri pun, misalnya slot pertama 2 GB dan slot kedua itu 4 GB, nggak ada masalah. Yang penting speednya sama. Jadi nggak ada istilah anjlok Mas ya? Iya nggak. Gitu. Untuk selebihnya untuk untuk instalasi Windows-nya pun insya Allah selama RAM-nya mencukupi, memenuhi standar, insya Allah bisa diinstal Windows versi lebih tinggi. Seperti itu Mas Eri ya? Betul Pak. Oke, sekian video obrolan singkat kali ini dengan Mas Eri. Insya Allah nanti akan ada video-video selanjutnya saya bersama teman-teman saya yang lain. Nah, pantengin terus channel saya, channel AB Priambodo. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari channel ini. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.